Hai hai hai, sesemanhal. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dimanapun berada ya. Nah, cincin woman ya sesi tematik. Tetapi pada pembelajaran tematik kita hari ini adalah pembahasan pengayaan soal ya. Karena apa? Karena sebentar lagi seseman akan mengikuti penilaian akhir semester. Oke? Nah, pada bagian satu ini kita akan membahas pengayaan soal muatan pembelajaran bahasa Indonesia dan PPKN. Kita mulai dengan muatan bahasa Indonesia KD 3.5 ya. Nah, bacalah puisi berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 4. Nah, di sini kulihat dari atas bukit, memandang alam yang indah, sawah hijau terbentang luas, sungai mengalir jernih, sangat gembira hatiku menatap pemberian Tuhan. Tanah yang subur melimpah rezeki kita, sumber dokumentasi penerbit. Judul yang sesuai untuk puisi tersebut adalah A. Alamku yang hilang, B. Indahnya alam, C. Suasana siang. Jawabannya apa teman-teman? Iya, B. Indahnya alam. Nomor 2. Cerita yang ingin disampaikan dari puisi tersebut adalah A. Pemandangan alam yang rusak, B. Rasa syukur terhadap penciptaan Tuhan, C. Menanam padi harus dilakukan dengan giat. Jawabannya apa teman-teman? Iya, B. Rasa syukur terhadap penciptaan Tuhan ya. Nah, sekarang untuk nomor 3. Menurut kamu, perasaan penulis saat membuat puisi tersebut adalah perasaan penulis saat buat puisi ini bagaimana sih, teman? Iya, kagum dengan ciptaan Tuhan. Kita lanjut ya. 4. Arti kata yang dicetak miring adalah, yang dicetak miring ini maksudnya rezeki. Artinya adalah apa sih teman? Iya, segala sesuatu yang dipakai untuk memelihara kehidupan yang diberikan oleh Tuhan ya. Kita lanjut. Buatlah satu bait puisi sederhana tentang pengalamanmu di rumah. Nah, sekarang kita buat puisinya ya. Pagiku yang cerah, udara yang sejuk membuatku merasa nyaman. Halaman rumah yang bersih dan indah, bunga-bunga bermekaran. Tak jemu mataku memandang. Nah, seperti itu. Tetapi seseorang bisa nanti buat sendiri puisinya, tetapi tentang pengalaman di rumah ya. Kita lanjut KD 3.4. Komang mengucapkan titik-titik karena tidak sengaja menginjak kaki Lani. A. Maaf. B. Selamat jalan. C. Sampai jumpa. Jawabannya adalah iya, A. Maaf. Kita lanjut. Bacalah percakapan berikut untuk menjawab soal nomor 7 sampai 8. Dedi, Made, kamu sudah mengembalikan pensilku? Si Made, aku minta maaf Dedi, aku tidak sengaja mematahkannya. Nah, sekarang si Dedi, tidak apa-apa Made, setidaknya kamu memberitahu aku. Si Made, terima kasih Dedi, nanti aku akan menggantinya dengan pensil yang baru. Kemudian di sini Dedi mendapat ungkapan permintaan maaf dari siapa? Dari Made. Nomor 8. Made meminta maaf karena seseorang tahu nggak kenapa si Made meminta maaf? Karena tidak sengaja mematahkan pensil Dedi. Kita lanjut. Nah, Jonas mengucapkan titik-titik kepada Made agar membantunya merapikan meja guru. Mengucapkan apa? Tolong ya. Karena untuk membantunya merapikan meja guru. Nomor 10. Buatlah ungkapan permintaan tolong kepada temanmu untuk membantu mengumpulkan tugas teman-teman kepada guru. Kira-kira seperti apa? Iya, nih. Si Benny, Joni, tolong bantu aku membawa tugas-tugas ini ke meja guru ya. Joni, baiklah Benny.
Nah, muatan bahasa Indonesia di KD 3.7. Kita mulai ya. Bacalah kalimat berikut. Dedi, Made, dan Jonas membeli pensil di koperasi sekolah. Nah, sebelumnya teman harus perhatikan huruf kapitalnya ya. Perbaikan yang tepat untuk kalimat tersebut adalah A. Dedi, Made, dan Jonas membeli pensil di koperasi sekolah. B. Dedi, Made, dan Jonas membeli pensil di koperasi sekolah. Yang C. Dedi, Made, dan Jonas membeli pensil di koperasi sekolah. Kira-kira penulisan yang benar yang mana sesuai kalimatnya? Tue B ya, ini sudah huruf kapital ya. Tue mah. Tue ya. Oke, sesuai kita lanjut. Berikut penulisan huruf sambung yang tepat adalah A. Made bermain sepeda di Taman Mawar. B. Made bermain sepeda di Taman Mawar. C. Made bermain sepeda di Taman Mawar. Perhatikan penggunaan huruf kapitalnya. Kira-kira jawaban yang mana teman? Iya, A. Made bermain sepeda di Taman Mawar. Ya. Kita lanjut teman. Penulisan nama tempat berikut yang sesuai dengan penulisan huruf kapital adalah A. Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. B. Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. C. Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Nah, kira-kira dari sini yang mana yang benar untuk penulisan huruf kapitalnya? Tue bagian C. Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Kita lanjut teman. Saat ini Dedi berumur 8 tahun. Kalimat tanya yang tepat untuk kalimat tersebut adalah, jangan lupa kalimat tanya. Nah, kira-kira jawabnya apa teman? Iya. Berapa umur Dedi saat ini? Buatlah tulisan huruf sambung untuk membuat kalimat berikut sesuai kaidah penulisan dan tanda baca yang tepat. A. Komang meminjamkan penggaris kepada Fitri. B. Lani ingin membuat surat permintaan maaf. Perhatikan huruf kapitalnya sudah sesuai apa belum? Nah, jawabannya adalah A. Komang meminjamkan penggaris kepada Fitri. Nah, di sini sudah kita buat huruf kapital karena nama orang. Di sini belum, ya, di sini belum. Bagian B. Lani ingin membuat surat permintaan maaf. Ya, di sini Lani L-nya sudah huruf kapital. Kita lanjut teman. Muatan bahasa Indonesia KD 3.8. Nah, cerita yang berisi tokoh hewan yang memiliki sifat manusia dinamakan A. Legenda, B. Fabel, C. Pantun. Jawabannya apa teman? Iya, jawabannya adalah B. Fabel. Kita lanjut ya. Nah, bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 17 sampai 20. Dendi adalah seekor kera. Dendi gemar memakan buah pisang. Ada satu pohon pisang yang memiliki buah banyak. Namun, pohon pisang tersebut berada di tepi jurang. Walau berbahaya, Dendi bersikeras untuk mendapatkan buah tersebut. Ketika Dendi memanjat pohon, Boni meminta Dendi untuk berhati-hati. Boni adalah seekor gajah besar. Tiba-tiba pohon pisang yang dipanjat Dendi tumbang. Seketika, Boni menjulurkan belalainya hingga dapat digapai oleh Dendi. Boni menarik Dendi ke atas dan akhirnya Dendi selamat. Nah, tokoh Dendi adalah hewan. Nah, tokoh Dendi yang ada di sini hewan apa katanya? Sudah bacakan tadi apa namanya? Iya, kera. Nah, tokoh yang menolong Dendi adalah siapa yang menolong Dendi tadi di sini? Tue, Boni, si gajah besar. 19. Latar tempat pada teks tersebut adalah, nah ini di mana ini latarnya? Tue, tepi jurang ya. Kita lanjut. Tuliskan pesan moral dalam teks tersebut. Dari teks ini pesan moral yang kita dapat apa teman? Tue, selalu menolong teman saat dalam kesulitan. Nah, kita lanjut teman di muatan bahasa Indonesia KD 3.9. Bacalah cuplikan teks berikut untuk menjawab nomor 21 sampai nomor 22. Di bawah pohon apel terdapat kolam yang cukup dalam.
Bukan ragu, tupai berlari dan memanjat pohon apel tersebut. Tanpa ragu, tupai berlari dan memanjat pohon apel tersebut. Hai Papai, hati-hati saat memetik buah apel. Kolam ini cukup dalam. Kalau kamu terjatuh, kamu bisa tenggelam. Kura-kura memberi saran. Iya, Ra. Terima kasih sudah diingatkan, ucap tupai. Tokoh yang memanjat untuk memetik buah apel adalah siapa? Iya, tupai. Kata sapaan kura-kura untuk tupai pada teks di atas adalah, kata sapaan kura-kura kepada si tupai apa? Iya, Papai ya, Papai. Hai Papai, tuh ya. 23. Apa manfaat kata sapaan dalam kalimat? Manfaatnya apa sih, teman? Iya, kata sapaan digunakan agar kalimat yang diucapkan terdengar lebih sopan. Kita lanjut ya. Perhatikan kalimat berikut. Hai elang, janganlah kamu mengganggu anak-anak kelinci ini. Tuliskan kata sapaan pada kalimat di atas. Jawaban apa? Elang. Tuh ya. Kita lanjut, teman. Buatlah kalimat yang mengandung kata sapaan ketika bermain bersama teman. Jawabannya, kita bermain di sini aja ya, Mut. Suasana di sini cukup sejuk. Nah, sekarang kita masuk di Bahasa Indonesia KD 3.10. Kalimat berikut yang menggunakan huruf kapital dan tanda baca yang benar adalah A. Ayahnya Dedi dirawat di rumah sakit persahabatan. B. Ibu pergi ke pasar melalui Jalan Mawar. C. Dedi dan ayahnya mengunjungi Museum Nasional. Teman harus perhatikan huruf kapital dan juga tanda titiknya. Nah, dari sini jawaban yang benar adalah iya, C. Ibu pergi ke pasar melalui Jalan Mawar. Dedi dan ayah mengunjungi Museum Nasional. Itu C ya. Nah, di sini ayah pulang dari kantor melalui Jalan Raden Ajeng Kartini. Kalimat tersebut dapat disingkat menjadi A. Ayah pulang dari kantor melalui JL.R.A. Kartini. B. Ayah pulang DR kantor melalui Jalan Raden Ajeng Kartini. Yang bagian C. Ayah pulang DR kantor melalui JL.R.A. Kartini. Nah, dari sini perhatikan ya huruf kapitalnya dan juga tanda titik yang tepat. Kira-kira jawabannya adalah A, yaitu ayah pulang dari kantor melalui J-nya harus huruf besar ya. Kemudian titik RA Kartini. Oke, kita lanjut. Penulisan singkatan Dr. Amir Mustawan yang tepat adalah iya, DR Amir Mustawan, karena dokter ini disingkat dengan DR ya. Seseman ingat ya. Oke, kita lanjut seseman. Tuliskan kembali kalimat berikut dengan menggunakan cara penulisan yang benar. Kita harus bersyukur terhadap semua ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, perhatikan ya di sini mana yang belum tepat dan mana yang belum sesuai hurufnya. Iya, jawabannya kita harus bersyukur terhadap semua ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Ini harus huruf kapital. Karena apa? Karena untuk kata Tuhan di sini belum ya. Seseman harus ingat, oke? Kita lanjut seseman. Buatlah 2 contoh kalimat tanya untuk mengajak temanmu bermain sepeda di taman. 2 kalimat. Nah, seperti ini. Apakah kamu mau bermain sepeda di taman, Beni? Kemudian, bagaimana kalau kita bermain sepeda di taman sore ini? Kira-kira seperti itu. Kalau seseman mau buat seperti yang lain dari sini, boleh. Tetapi harus kalimat yang mengajak teman bermain sepeda di taman ya. Kita lanjut teman. Sekarang kita masuk ke mata pembelajaran PPKN dimulai dengan KD 3.1 ya. Nomor 31. Contoh pengalaman sila pertama Pancasila di sekolah adalah A. Musyawarah untuk memilih ketua kelas. B. Menghemat pemakaian air. C. Menghormati teman berdoa.
Jawabannya yang mana teman? Menghormati teman berdoa. 32. Ibu kelelahan sepulang dari pasar. Dedi menyambut ibu dengan memberinya teh hangat. Sikap Dedi sesuai sila Pancasila yang berbunyi, ayo, siapa yang tahu? Kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Perhatikan gambar berikut teman. Sikap pada gambar di samping sesuai dengan pengalaman sila keberapakah ini? Sila ketiga Pancasila, ya. Kita lanjut. Masih di PPKN. Tuliskan pengalamanmu dalam mengamalkan sila keempat Pancasila. Apa saja Kak itu? Iya. Pertama, melaksanakan musyawarah dalam mengambil keputusan sekolah. 2. Tidak memaksakan kehendak kepada teman. Nomor 35. Tuliskan 2 sikap adil yang sesuai sila kelima Pancasila. 2 sikap adil loh. Apa saja itu? Iya. Siswa gemar menabung dan menghemat uang jajan. Kemudian bersikap hemat dan mau bekerja keras dengan kemampuan. Kita lanjut teman di KD 3.2. Nah, di sini nomor 36, aturan sekolah yang harus kita lakukan saat mengikuti upacara bendera adalah berbaris dengan tertib. Kemudian, perhatikan gambar berikut. Akibat yang timbul jika kita tidak melaksanakan aturan dalam gambar adalah jika kita tidak melaksanakan ini. Kira-kira akibat yang timbul apa teman? Lingkungan menjadi kotor. Nah, selanjutnya, menjaga kebersihan sekolah merupakan aturan yang harus ditaati oleh siapa saja? Seluruh warga sekolah. Kita lanjut teman. Nah, di sini tuliskan peraturan yang harus ditaati saat di perpustakaan. Peraturan apa yang harus kita taati di perpustakaan? Tidak boleh ribut. Kemudian nomor 40, tuliskan 3 pengalamanmu melaksanakan aturan di sekolah. 3 pengalaman ya, 3. 1. Melaksanakan berpakaian. Yang kedua, selalu mengerjakan tugas. Yang ketiga, menghormati guru. Kita lanjut teman. Sekarang kita di KD 3.3, ya. Jonas berambut keriting. Sikap teman-teman Jonas sebaiknya, sikapnya bagusnya seperti apa teman? Iya, berteman dengan kuku. Kemudian 42. Komang menunjukkan lukisan buatannya kepada Rati. Sikap Rati sebaiknya menghargai lukisan Komang. Kemudian 43. Setiap hari Minggu, Jonas pergi ke gereja untuk beribadah. Agama yang dianut Jonas adalah agama Kristen karena dia ke gereja. Kita lanjut teman. Nah, di sini nomor 44. Keberagaman karakteristik yang mudah dilihat adalah, kira-kira apa ya keberagaman karakteristik yang mudah kita lihat? Iya. Ciri tubuh teman di sekolah, sifat teman kita, kemudian karakter teman kita, dan warna kulit teman. Kemudian 45. Tuliskan sikap dalam menghadapi keberagaman karakteristik di sekolah. Sikap kita dalam menghadapi keberagaman. Bagusnya seperti apa teman? Berteman dengan hukum, ya. Kita lanjut teman. Sekarang di PPKN KD 3.4. Nah, nomor 46, contoh sikap bersatu saat mendengar ada korban bencana alam adalah berdoa dan memberikan bantuan kepada korban bencana alam. Kemudian nomor 47, sikap mau berteman dengan teman dari berbagai suku sesuai dengan semboyan. Semboyan apa teman? Bhinneka Tunggal Ika. Lanjut 48. Manfaat persatuan dari kegiatan kerja bakti adalah, manfaatnya apa teman? Pekerjaan lebih cepat selesai. Kita lanjut teman. Sekarang di PPKN KD 3.4. Di sini Jonas kesulitan saat belajar memainkan gamelan. Jika kamu menjadi teman Jonas, sikap bersatu apa yang akan kamu lakukan?
Nah, sikap yang bagaimana harus kita lakukan, teman-teman? Iya, membantu Jonas belajar memainkan gamelan. Tuliskan 2 contoh sikap bersatu di lingkungan sekitarmu. 2 contoh ya. Ya, yang pertama mengikuti kerja bakti, yang kedua membantu atau menolong tetangga yang mengalami kesulitan. Nah, teman-teman, sampai di sini untuk pengayaan soal bahasa Indonesia dan PPKN. Nah, selanjutnya akan kita bahas pengayaan soal matematika dan SBDP di bagian 2. Teman-teman, diulang lagi ya. Kemudian baca bukunya juga. Oke? 谢谢 teman-teman. 再见